Kalau Bapak Ibu tahu atau tidak. Bukan bagi orang Yahudi hari ini bukan hari Paskah. Tetapi mereka punya satu hari yang dinamakan dengan the Feast of the First Fruit. Hari buah sulung dalam bahasa Indonesianya. Ketika saya mempelajari hari buah sulung ini signifikannya apa, in relation terhadap bagaimana Yesus mati sebagai domba, ternyata yang dilakukan bangsa Israel ketika itu, kalau kita lihat di Imamat adalah hasil panen pertama yang biasanya adalah bulir-bulir barley, akan diambil, diserahkan kepada imam. Imam akan mengambil itu dan mengibarkannya atau melambaikannya di hadapan Tuhan. Dan di sana dikatakan bahwa agar aku berkenan kepadamu. Tadi saya ketika membaca 1 Korintus 15, dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung. Yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi ketika relationnya sama hari the first fruit itu adalah ketika imam itu mengangkat buah sulung ini, dan kalau buah sulung itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, seluruh panen raya tersebut tidak diberkati Tuhan. Tapi ketika buah sulung tersebut diangkat dan Tuhan berkenan kepadanya, ada panen raya, ada harvest, ada panen raya. Bukankah kita setelah saya berpikir dengan sejenak, saya mengucap syukur bahwa Yesus adalah buah sulung yang sempurna, yang Tuhan berkenan kepadanya. Sehingga saudara dan saya berkenan juga di hadapan Tuhan. Nggak bikin excited, saya sih excited banget, nggak tahu Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus ternyata tidak berkenan, kita semua doom, kita semua bablas. Semua yang kita lakukan menjadi sia-sia. Tapi karena Yesus berkenan, kita semua diselamatkan, kita semua memiliki jaminan. Kurang excited? Oke. Gini, saya kasih contoh lagi satu. Siapa yang pernah beli mobil atau motor? Nah ketika mau beli, misalnya kita mau belanja rumah nih misalnya ya. Terus kita suka rumah ini, supaya rumah ini nggak diambil orang, biasanya kita taruh apa? DP, tanda jadi. Tuhan bilang gini, aku adalah Tuhan, aku tidak perlu bersumpah. Aku tidak perlu bersumpah karena aku berkata A akan terjadi A, aku berkata B akan terjadi B. Supaya kamu percaya demi kita nih, dia bersumpah. Tapi masalahnya adalah kalau kita bersumpah dengan sesuatu yang lebih tinggi. Tuhan gak ada lagi yang lebih tinggi, sudah mentok kastanya, level udah mentok. Dia bilang, aku akan bersumpah atas namaku untuk keselamatanmu. Ya. Tuhan gak perlu bersumpah, dia bersumpah seperti bikin perjanjian, covenant. Buah sulung seperti DP-nya, ketika Tuhan bilang iya, aku akan menyelamatkan kamu, dia gak perlu ngasih bersumpah, tapi dia bersumpah demi kita. Bukan hanya sampai di situ aja. Dia memberikan down payment. Buah sulung itu untuk Anda dan saya percaya bahwa engkau diselamatkan, bahwa engkau akan dibangkitkan juga pada hari kedatangan yang kedua. Amin. Itu bonus, itu belum yang saya preachingkan. Sorry. So excited. I don't know. Guys, 2 kali kita punya guest speaker. Yang pertama Pastor Herman, nggak ya semi guest speaker kalau Pastor Herman ya. Yang kedua Pastor Bevis. Semuanya tegang di sini. Ternyata Bapak Ibu menegangkan setelah saya di sini. Senyum dulu dong, sebelah kanan kirinya katakan, kamu cantik banget hari ini, saya suka pakaianmu. Pastor Bevis tegang, Pastor Herman tegang. Benar juga, saya di sini tegang juga ternyata. Oleh kanan kirinya, kamu cantik. Kalau ngajak istrinya, kamu cantik banget. Tegang banget. Oke. Hari ini hari kebangkitan Kristus, Jumat Paskah kalau kita bilang ya. Oke, saya ingin mengawal dengan ini. Coba bayangkan kita ini adalah murid-murid Kristus ketika zaman itu. Kita yang mengikuti Kristus.
Ketika kita menemukan sosok Yesus ini, kita datang kepadanya sebagai murid-muridnya, ada damai sejahtera. Dia mengadakan mujizat yang luar biasa. Orang-orang berbondong, orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikan, orang lumpuh bangkit. Dan sebagai orang Yahudi ketika itu, saudara dan saya yakin ini adalah Mesias. Apalagi dia bilang bahwa dia Mesias. Harapan kita, pandangan kita sebagai orang Yahudi ketika itu yang mengikuti dia. Wow, sebentar lagi prophesy atau nubuatan akan terjadi. Harapan dia, mereka semua ketika melihat Kristus, mengikuti Kristus adalah apa? Akan mengalahkan bangsa Romawi, akan menegakkan hukum lagi dan bangsa Israel akan sejahtera selamanya. Itu yang menjadi pikiran mereka. Tapi bisa dibayangkan setelah The Last Supper, setelah perjamuan makan terakhir, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan, akhirnya dikuburkan. Bisa bayangkan Paskah ketika itu, apabila kita di posisi mereka, murid-muridnya, impian kita, mimpi kita, apa yang kita bayangkan, hancur seketika. Bukan hanya itu saja, tetapi juga mungkin dari mereka akan berpikir, apa saya salah ya? Apa saya mungkin salah mengikut Kristus? Sebab apa yang di pikiran saya, apa yang menjadi harapan saya ketika itu, seakan-akan ketika itu tiba-tiba runtuh. Mungkin ketika itu mereka, bukan mungkin lagi, mereka pasti akan merasa lost atau kehilangan arah. Mereka akan merasa ragu kembali. Demikian pula pun ketika saya merefleksikan kepada kehidupan kita, ketika kita mula-mula memiliki cinta mula-mula kepada Kristus, seperti yang Pastor Bevis minggu lalu sampaikan, ketika kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan, semuanya begitu indah, dan tanpa kita sadari kita memproyeksikan harapan kita atau skenario kita. Yesus dan saya akan seperti ini, saya akan bekerja, akan diberkati, hidup dengan bahagia, happily after, punya anak cucu, lalu meninggal, masuk ke surga, selesai. Benar semuanya indah, tidak ada yang salah dengan itu. Akan tetapi, mari kita pagi hari ini kita mengajak belajar bersama dari cerita ketika Maria dan beberapa wanita mengalami hal yang sama. Mari sama-sama kita ajak dalam Yohanes 20. Pada hari pertama minggu ini, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dan kuburnya dan kami dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Maria pagi-pagi buta pergi ke kubur? Bisa dibayangkan nggak? Ketika kita baca suatu cerita, mungkin hanya baca begitu aja, tapi ketika kita masuk lebih dalam, memposisikan diri seperti Maria, pertama Yesus sudah mati 3 hari. Dan ada batu yang besar yang digulingkan di sana. Pertama, kenapa nggak nunggu gitu loh, siangan dikit, sudah ngopi, sudah makan, ya kan? Udah bersih, beres, kita lalu ke sana. Tapi tidak, Maria pagi-pagi buta pergi ke sana. Dan juga setelah itu memangnya gimana cara buka batu yang besar itu. Dan kalaupun dibuka, baunya akan sangat, saya nggak tahu sih, sekarang di Bali itu harus pisahkan sampah. Jadi saya juga pisahkan sampah organik dan non-organik. Kalau 1 hari nggak saya masukkan ke kompos, itu bau. Begitu juga dengan tubuh, walaupun sudah ada kemenyan dan lain-lainnya ya. Di sini saya melihat walaupun Yesus yang Maria pikirkan sudah dikuburkan, walaupun apa yang menjadi pikirannya runtuh, tapi dia masih setia. Pertanyaan berikutnya, yang cowok-cowok pada kemana? Aduh, bapak-bapak, ibu-ibu, sorry bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak.
Ini cowok-cowoknya kemana? Gak ada, yang ada wanita-wanita saja. Di sini kita bisa lihat bahwa Maria dan beberapa wanita jarang ditulis cerita di Injil. Tidak seperti murid-murid yang lain. Akan tetapi, kualitas dari seseorang bukan dari apa yang di tempat umum mereka kelihatan. Tetapi ketika engkau, saya dan saudara, diam di rumah tidak ada siapapun, pintu tertutup, apa yang saudara saya lakukan? Di sini saya lihat kualitas dari wanita tersebut. Mereka setiap harinya dengan tekun melayani Kristus. Ketika mereka berjumpa dengan Kristus, mereka melayani Kristus. Mereka dengan tekun walaupun tidak banyak ditulis apa yang mereka lakukan. Tetapi ketika Kristus mati, mereka yang pertama kali bangun dengan setia untuk mencari Kristus. Mungkin hidup saudara tidak kelihatan banyak orang. Saya di depan ini mungkin bisa menipu saudara. Tapi ada orang-orang yang berdoa, yang mungkin tidak kelihatan, yang melayani dengan doa, dengan tekun. Nilai mereka, value mereka akan kelihatan ketika kesusahan terjadi, ketika segala sesuatunya runtuh, nilai saudara akan kelihatan di sana. Faith speak louder. Faith speak louder. Itu ketika sesuatu yang tidak, bukan yang kelihatan, yang menunjukkan iman saudara. Tetapi ada ketika yang tidak kelihatan, itu yang menunjukkan iman saudara. Lanjut lagi ceritanya. Tetapi Maria berdiri dari dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Kristus Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kemalangan Maria ini berlanjut. Dia tahu bahwa Kristus adalah Mesias, tapi ketika itu Mesias mati, ada konflik, ada keraguan dalam hatinya. Tapi dia tetap setia sampai ia datang ke kubur, bukan hanya mati, tetapi badannya pun, tubuhnya pun tidak ditemukan. Mungkin bagi kita kenapa heran, tetapi kalau Anda melihat dari pandang orang Yahudi ketika itu, mereka percaya bahwa tulang itu penting. Mereka percaya itu. Makanya waktu itu Yusuf minta tulangnya supaya juga diangkut dari Mesir. Tulang itu penting. Kenapa penting? Karena ketika nanti ada kebangkitan, tulang itu akan dipakai dalam tanda kutip ya, untuk menjadi dapatkan tubuh yang baru. Jadi ketika dia lihat bahwa Yesus tidak ada, tulangnya juga enggak ada. Bayangkan harapan Maria yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di sini kita bisa lihat bahwa malaikat pun ada di dekatnya. Dia fokus pada rencananya yang awal yang sudah runtuh itu dan bagaimana untuk paling tidak hancur-hancur banget lah. Dia berusaha untuk memegang semua rencana yang dibayangkannya itu. Tetapi bahkan itu pun hancur gara-gara apa? Tubuh Kristus pun tidak ada. Bayangkan dengan kita, seberapa seringnya kita memproyeksikan apa yang menjadi perjalanan kita dengan Kristus. Dan tetapi malahan apa yang kita bayangkan rusak, bukan hanya rusak, hancur tertimpa tangga pula. Di sini kita bisa mengerti mengapa ketika malaikat berbicara kepada Maria, Maria tidak melihat itu. Dan parahnya lagi, ketika kita lihat di ayat selanjutnya, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu, bukan hanya malaikat, Yesus pun ketika itu datang, Maria tidak melihat Yesus. Tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu,
Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Saya nggak ngerti waktu itu Yesus pakai pakaian apa. Sampai dikira sama Maria penunggu taman. Mungkin pakai sepatu boot yang anti banjir itu, bawa arit. Nggak mungkin juga sih. Gitu loh. Jadi dia menyangka ini adalah penunggu taman. Seberapa sering kita ketika kita fokus pada masalah kita yang hancur, rencana kita yang hancur itu, kita nggak bisa lihat Tuhan di sana. Walaupun Tuhan ada di sebelah Bapak, Ibu, dan saya. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Bayangkan, masih dalam usaha untuk memperbaiki apa yang menjadi masalah Maria. Fokusnya apa? Kepada tubuh Kristus yang sudah mati. Padahal di Injil sebelumnya dikatakan bahwa mengapa kamu kesini mencari yang mati? Mengapa kamu mencari orang yang hidup di tengah orang-orang mati? Tidak ada. Seberapa sering Bapak, Ibu, dan saya melakukan itu? Saya sih sering banget. Kita nggak bisa melihat Kristus ketika kita mencoba mencari masalah ini. Ketika kita mencoba memecahkan masalah kita. Ada video yang ingin saya tunjukkan. Multimedia bisa disiapkan. Ini adalah awareness test. Coba pikirkan How many passes does the team in berapa white banyak make? tim putih melempar bola. Anda bisa The tebak? answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Ada lihat beruangnya nggak yang lagi nari tadi? It's easy to miss something you are not looking for. Sangat gampang, sangat mudah kita miss sesuatu yang kita tidak cari. Atau saya balik aja deh, sangat mudah kita miss something yang kita tidak kenali atau kita tidak tahu. Bayangkan kalau kita baca ini kita gampang, iya Maria kok bisa nggak kenal Yesus. Tapi fokus, apa yang saudara dan saya cari? Apakah saudara dan saya masih mencari Tuhan yang sudah yang mati, Yesus yang mati, atau saudara dan saya mencari Yesus yang hidup? Apakah ketika dalam permasalahanmu, kamu fokusnya pada masalahmu saja, sehingga Yesus berdiri di sebelahmu, engkau tidak melihat? Yesus versi yang apa yang saudara cari pagi hari ini? Apakah Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati? Apakah Yesus yang masih dikubur seperti Maria? Apakah saudara mencari Yesus yang bisa, yang hanya untuk, supaya hidup saya baik-baik aja, supaya saya masuk surga? Atau Yesus yang memberi kuasa, yang memberi kehidupan, yang memberi janji, yang memberi pengharapan? Yesus versi apa yang saudara cari? Banyak sekali kita lihat orang-orang datang ke suatu tempat untuk mencari, supaya saya diberkati, supaya saya pesugihan, supaya saya kaya raya, supaya saya sehat, supaya saya, semua itu agendanya itu semuanya ke saya. Tetapi Yesus yang kita sembah itu, dia mempunyai rencana yang jauh lebih besar daripada pikiran kita yang kecil ini. Mari kita lanjut. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Kelewat. Yohanes yang 20:14. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Pikiran manusia yang kecil tidak bisa melihat Tuhan yang besar. Untungnya
Untungnya kita punya Tuhan yang tidak akan membiarkan kita ketika kita dalam kemalangan kita. Yesus berkata Maria, ketika Yesus berkata Maria matanya mulai tercelik melihat Yesus. Hal yang sama apabila kita perhatikan juga terjadi di dua event yang berbeda. Yang pertama ketika ada pemuda yang lagi berjalan di dalam perjalanan, Yesus ada tampak juga. Mereka tidak mengenal itu Kristus. Sampai roti itu dipecahkan, Yesus memecah-mecahkan roti, membagikan anggur, mata mereka tercelik. Sama juga ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus dan Yohanes, kamu tebarkan jalamu di sana. Dan ketika mereka jalannya terkoyak, mata mereka terbuka. Di sini saya bilang bahwa Tuhan yang kita sembah bukan agamawi, bukan struktural A, B, C, tapi benar-benar Tuhan yang mengerti Bapak, Ibu, dan saya. Dia Tuhan yang mengerti setiap dari kita, yang kenal secara pribadi. Ketika Bapak Ibu dalam masalah seperti Maria, carilah Tuhan yang pribadi itu. Carilah pribadi itu. Balik lihat hubungan Bapak Ibu dan Yesus bagaimana. Kenali dia secara pribadi, bukan hanya di pikiran tapi di hati. Benar-benar mengenal Kristus sebagaimana dia adanya. Bukan sebagai tukang kebun. Atau bukan sebagai dewa pemberi berkat. Tapi Tuhan pribadi yang mengasihi Bapak Ibu, yang mati bagi dosa-dosa kita. Yang menariknya adalah ketika Maria melihat Yesus. Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kita tahu Yesus adalah Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang besar juga pasti memiliki rencana pikir yang besar jauh melampaui kita. Maria ketika melihat Kristus pun, saya tahu ceritanya adalah wanita-wanita ketika Yesus dalam pelayanannya dahulu sebelum di kayu salib, mereka selalu nempel sama Yesus. Mereka mempersiapkan segalanya. Logistiknya lah, apanya, semuanya disiapkan. Jadi ketika dia melihat Kristus, yang dalam pikiran Maria adalah rencananya dahulu. Yang sudah hancur, dia lihat Yesus, dia pingin balik rencana yang sebelumnya itu. Dekat sama Yesus, nempel kemanapun Yesus berada. Tetapi di sini menariknya adalah, kita bisa lihat Yesus berkata, enggak, kamu jangan pegang aku dulu. Tetapi Yesus memberikan perintah lain, assignment lain, panggilan lain kepada Maria. Pergi kepada saudara-saudaramu, kepada murid-murid yang lain. Seberapa sering ketika kita pergi diangkat oleh Kristus, kita melihat Kristus. Yang pertama ingin kita lakukan, Tuhan stop dulu. Kemarin ingat gak rencana saya semua, bisnis saya semua yang berantakan itu, balik lagi, perbaiki lagi. Yesus berkata, enggak. Ada rencana baru, itu rencanamu, bukan rencanaku. Rencanaku adalah ini. Matthew di sini enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ada ya, oke. Justin, how about you becoming Jesus? I want to have an example. Oke, Yesus datang gitu. Saya ada sedikit contoh, untuk menjelaskannya. Oke, anggap saja Justin adalah Yesus. Oke, berjalan nih, kita berjalan nih. Oke, your goal is actually there. That's your goal. Bisa ditunjukkan diagramnya enggak? Oke, Yesus. Kita tuh ingin berjalan bersama Yesus. Dan tujuan Yesus adalah ke sana. Oke, tujuan Yesus adalah ke sana. Tetapi kita berpikir dengan keterbatasan pikiran kita berpikir tujuannya adalah itu. Tujuan Yesus adalah kayu salib, mati dan dibangkitkan. Pikiran murid-muridnya dan Maria adalah memerintah langsung bersama dengan memulihkan bangsa Israel, memerintah langsung. Jadi ketika Yesus berjalan, berjalan, oke. Kalau Yesus maunya ke sana, tapi kita mikirnya ke sana, otomatis
just keep walking, otomatis kita akan terpisah dan jatuh. Thank you Justin. Jadi ketika kita memiliki rencana, bukannya Yesus tidak mau memberkati rencana kita. Bukannya Tuhan tidak mau memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Tapi masalahnya apa? Jalannya beda. Jalan yang Tuhan mau ke sana, sedangkan yang kita pikirkan ke sini. Dan otomatis yang terjadi apa? Oleh Maria, kekecewaan, kebingungan, frustasi. Karena apa? Maria tidak melihat rencana besar Tuhan itu ke sana, bukan ke tempat ini. Sama juga dengan kita. Kita akhirnya menjadi kecewa, frustasi karena apa? Karena kita jatuh. Tapi rencana Tuhan sebenarnya ke sana. Tetapi setelah saya renungkan, seringkali setelah kita jatuh, kita bisa melihat atau setelah kita semua yang kita pikirkan tidak tercapai, kita baru bisa melihat ternyata Tuhan itu maunya seperti itu. If that makes sense for you guys, I hope so. Semoga masuk akal. Di ayat yang terakhir dikatakan bahwa Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Seorang wanita yang memberitahukan sebuah berita yang besar di zaman itu tidak akan dipercayai dengan mudah. Betul saja ketika dia memberitakan hal itu banyak orang tidak mempercayainya. Tetapi Tuhan memanggil Maria ketika itu untuk memberitakan berita ini kepada murid-muridnya. Many times, seringkali ketika Tuhan memanggil kita melihat dulu ke belakang. Aku bisa nggak ya? Aku siapa dan aku bisa nggak ya? Itu kesalahan fatal pertama. Karena kita lihat dalam Alkitab Tuhan memakai Daud mengalahkan Goliat. Tuhan memakai anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan, untuk membuat mujizat memberi makan 5.000 orang. Tuhan memakai banyak orang-orang yang tidak mungkin untuk melakukan sebuah rencana yang besar. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini apabila engkau merasa Tuhan memanggilmu untuk sesuatu yang besar, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk sesuatu yang besar, saran saya jangan lihat dulu apakah saya bisa. Seperti yang Pastor Bevis beritakan minggu lalu, dia bilang dia yang paling bodoh di antara semua kelas. Ketika pendeta datang di kelas tersebut dan berkata, siapa yang mau dipakai Tuhan? Untungnya pendeta tersebut bilang siapa yang mau dipakai Tuhan, bukan siapa yang bisa dipakai Tuhan. Karena kalau pendeta itu bilang siapa yang bisa dipakai Tuhan, Pastor Bibis bilang saya nggak bisa. Karena saya yang paling bodoh 3 kali tidak naik kelas. Tapi ketika dikatakan siapa yang mau dipakai Tuhan, di sana dia mulai angkat tangan. Ya Tuhan pakai saya. Very important, very, very important. Makanya Yesus menjanjikan Roh Kudus. Menjanjikan Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa tugas kita akan berat. Memenuhi panggilan Tuhan tidak mudah. Kita tidak memiliki kemampuan dan tugasnya akan berat. Maka dari itu Tuhan menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Jikalau kamu mengasihi aku dan kamu menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berapa banyak yang datang di ibadah Good Friday, bisa lambaikan tangannya. Siapa yang diberkati oleh apa yang Lasi sharekan mengenai Roh Kudus? Dulu waktu saya belajar apakah
saya berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, saya ingat sekali hal-hal kecil pun saya akan tanya Tuhan, mau kerja, Tuhan pakai baju apa ya hari ini? Saya bakal diem di depan lemari, istri saya tahu pakai baju apa ya, pakai baju ini. Gitu. Habis itu ketika saya mau pergi kerja, sebelum saya berangkat ke jalur yang biasanya saya lalui, saya akan tanya, lewat jalur biasa atau ke kiri atau ke kanan? Saya akan tanya. Menariknya, itu sebuah latihan yang baik. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita semua lebih dari hanya sekedar untuk membantu kita memilih pakaian, untuk pergi kemana. Tapi lebih besar lagi, bahwa Roh Kudus diberikan karena Yesus tahu ketika kita memikul salib, ketika kita mengambil panggilan itu akan berat. Tahun lalu genap 1 tahun ketika Tuhan berbicara kepada saya. Rencana saya ketika itu adalah saya baru saja membuka bisnis, doing very well. Terus saya lihat partner saya buka cabang lebih banyak lagi dan saya punya pikiran, oke, tahun ini saya akan seperti dia, buka cabang ini. And terus kejayaan bisnis di masa lalu yang hancur, akhirnya Tuhan bangkitkan dengan diberikan berkat yang baru. Semuanya indah dan bukannya saya ego, saya mengajak Tuhan dalam rencana ini. Akan tetapi pas Good Friday, Jumat Agung tahun lalu Tuhan berkata lain. Ketika itu di depan ada salib besar, terus kita disuruh tulis, Tuhan sudah mati buat kamu, gitu kan. Apa yang mau kamu lakukan buat dia? Pertanyaan simple, tetapi saya nggak bisa bohong. Istri saya langsung ambil pulpen, tempel. Wow, saya nyontek juga dikit. Tulis apa sih cepat banget. Dia tahu apa yang dia mau perbuat untuk Tuhan. Kalau Tuhan mati buat kamu, dia bakal memberikan hidupnya. Tapi bagi saya akan sangat susah karena jujur, Tuhan, saya nggak bisa kasih hidup saya buat Engkau. Masih banyak hal-hal yang ingin saya lakukan, masih banyak rencana-rencana yang ingin saya lakukan. Saya nggak lakukan sendiri Tuhan, saya lakukan sama Engkau, saya ngajak Engkau buka bangun bisnis supaya diberkati, Tuhan ada bersama saya. Semuanya ada, nanti saya pelayanan di gereja mungkin setiap minggu sebulan 2 kali aja. 2 kali aja memberi persembahan per bulan, semuanya kedengaran baik. Dan sangat baik emang ketika saudara dan saya membuka bisnis mengutamakan Tuhan, sangat baik. Tetapi masalahnya adalah rencanaku bukanlah rencanamu. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Di sana Tuhan panggil saya. No. Apa yang bisa kamu melakukan buat saya? Karena saya sudah mati buat engkau. Di sana Tuhan panggil, Tuhan, I guess hidup saya, to be fair, dia mati buat saya mati buat dia. Dan di sana saya bilang, oke Tuhan, saya akan melayani engkau. Dan sungguh kita bisa merasakan tuntunan Roh Kudus ketika apa yang kita hadapi jauh melebihi kemampuan kita. Ketika semuanya kita lihat bagaimana pertanyaan pertama yang di pikiran saya, bagaimana saya bisa mengelola bisnis, menjadi bapak bagi 3 anak, menjadi suami bagi istri saya, plus saya harus melayani di gereja full time. Tidak memungkinkan, tetapi sekali lagi ketika Anda melihat apakah saya bisa melakukannya, tentu saja tidak. Makanya ada Roh Kudus. Tetapi sekali lagi bukan pertanyaannya apakah saudara bisa, tetapi apakah saudara mau. Mengapa mau? Karena apa yang Kristus sudah lakukan di kayu salib. Maka dari itu kita bilang kita mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Saya nggak tahu kenapa saya saksikan ini, karena nggak ada di note saya. Saya nggak mempersiapkan ini, tapi nggak ada di note saya. Seharusnya saya sudah endingkan ini dengan memanggil tim musik. Tetapi I guess ini pesan Tuhan mungkin yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat. Dia sudah mati
buat Bapak, Ibu, dan saya, apakah engkau mau mati buat dia? Kalau mau, saya tahu engkau tidak mampu. Maka dari itu Roh Kudus yang aku berikan memampukan engkau. Mari tundukkan kepala. Saya mengundang worship team. Kita punya rencana, kita bisa berpikir, merencanakan yang segala pikiran yang kita mau. Tapi sekali lagi, siapakah yang berdaulat atas hidup kita? Apakah Kristus? Apakah kita?